Sudah dapat NIP bukan berarti aman. Ada 12 aturan baru BKN yang bisa bikin SK kamu dicabut detik ini juga. Jangan sampai kelulusan kamu berubah jadi mimpi buruk karena kamu tidak tahu aturan main terbaru di Keputusan Menteri atau Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Ingat, status paruh waktu punya pengawasan yang jauh lebih ketat daripada yang kamu bayangkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Agus Channel Pendidikan. Sumber informasi terpercaya seputar dunia pendidikan, ASN, dan kebijakan pemerintah. Di sini saya Agus dan hari ini saya akan membedah topik yang sangat krusial bagi masa depan Anda. Banyak yang mengira setelah resmi menjadi PPPK paruh waktu, ya, posisi mereka sudah permanen. Faktanya, regulasi terbaru justru memperketat filter pemberhentiannya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut tentunya seperti biasa kita dengarkan intro yang satu ini. Oke Bapak Ibu, mari kita bahas tuntas agar Anda tidak terjebak dalam 12 lubang pemecatan ini. Berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025-2026, pemerintah kini menerapkan sistem evaluasi yang sangat dinamis untuk PPPK paruh waktu. Pertama, kinerja buruk yang berkelanjutan. Jika dalam 2 periode penilaian berturut-turut, nilai kinerja Anda di bawah standar, instansi berhak memutus kontrak tanpa kompromi. Oke Bapak Ibu ya, jadi penilaian 2 tahun berturut-turut, jika Anda penilaiannya menurun dan buruk, tentunya ini akan berdampak pada pemecatan Bapak Ibu semuanya. Kedua, pelanggaran disiplin berat. Ya, seperti tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam jumlah hari yang ditentukan secara akumulatif. Nah, ini tentunya juga berpengaruh Bapak Ibu. Jadi yang kedua ini, jika Bapak Ibu tidak masuk bekerja tanpa keterangan dalam jumlah akumulasi tertentu, tentunya ini juga akan menyebabkan rawannya dari status Bapak Ibu P3K atau PPPK paruh waktu. Kemudian ketiga, ini adalah penyalahgunaan wewenang. Ya, meskipun statusnya paruh waktu, integritas tetap harga mati, Bapak Ibu. Jadi penyalahgunaan wewenang artinya Bapak Ibu sesuai dengan tupoksi ya, taati dan laksanakan sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu semuanya. Kemudian keempat, ini adalah keterlibatan politik praktis, yaitu menjadi tim sukses atau anggota partai politik. Ini adalah tiket cepat menuju pemberhentian tidak hormat. Oke Bapak Ibu ya. Jadi bagi guru PPPK paruh waktu juga harus diperhatikan ya, tidak boleh terlibat dalam hal politik Bapak Ibu. Baik itu menjadi tim sukses ataupun menjadi anggota bagian dari partai. Karena ini merupakan tiket tercepat Bapak Ibu akan bisa diberhentikan secara tidak hormat. Kemudian kelima, ini adalah pemalsuan dokumen saat rekrutmen yang baru terdeteksi di belakang. Artinya Bapak Ibu, pada saat rekrutmen kemarin, Bapak Ibu tidak boleh melakukan pemalsuan dokumen ya. Karena kalau nanti ketahuan di akhir atau mungkin di pertengahan Bapak Ibu, ini bisa menyebabkan Bapak Ibu ya, artinya dikeluarkan atau diberhentikan juga secara tidak hormat. Kemudian yang keenam itu adalah tindak pidana kejahatan dengan vonis penjara yang berkekuatan hukum tetap Bapak Ibu. Jadi ada batasan-batasan Bapak Ibu sama seperti pegawai negeri ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu melakukan satu tindakan pidana yang menyebabkan bisa dipenjara. Nah, ini tentunya ada perhitungan-perhitungan yang bisa menyebabkan Bapak Ibu diberhentikan. Kemudian yang ketujuh ini adalah penyalahgunaan narkotika Bapak Ibu. Nah, ini tentunya juga perlu diwaspadai Bapak Ibu. Jadi bagi
PPPK paruh waktu ini juga sama statusnya seperti ASN Bapak Ibu. Ketika melakukan satu kesalahan, apalagi melakukan penyalahgunaan dalam narkotika, ini pun juga akan terjerat hukum dan tentunya akan mengancam status Bapak Ibu semuanya. Kedelapan, ini adalah melanggar kode etik ASN di media sosial yang mencemarkan nama baik instansi. Nah, ini juga tentunya akan berdampak, berpengaruh juga Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu memiliki kode etik, ya, kode kedisiplinan yang harus Bapak Ibu tepati, yang harus Bapak Ibu laksanakan, ya, apalagi nanti sampai dengan mencemarkan nama baik instansi. Ini pun juga akan mengancam status Bapak Ibu semuanya. Kesembilan, tidak mencapai target kompetensi yang dipersyaratkan. Nah, ini pun juga merupakan satu penilaian Bapak Ibu seperti yang ada di penilaian awal tadi. Kalau Bapak Ibu tidak mencapai pada target yang distandarkan atau dipersyaratkan, tentunya ini bisa memotong jalur Bapak Ibu status PPPK paruh waktu, kemudian diberhentikan. Kemudian ke-11 ini adalah ketidakmampuan kesehatan yang bersifat permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugas. Nah, tentunya ini sama Bapak Ibu, baik itu di ASN, baik itu di PPK penuh waktu maupun di PPK paruh waktu. Jika kesehatan Bapak Ibu terganggu, jika kesehatan Bapak Ibu tidak memungkinkan, tentunya ini akan bisa menjadikan diskualifikasi status Bapak Ibu dari PPPK paruh waktu ataupun mungkin penuh waktu, bahkan ASN sekalipun Bapak Ibu ini juga akan eh, terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ke-12 Bapak Ibu, di sini adalah pelanggaran terhadap fakta integritas yang sudah Anda tanda tangani di masa awal kerja Bapak Ibu. Nah, tentunya pada saat Bapak Ibu menandatangani satu fakta integritas, di sana ada beberapa poin pelanggaran yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ketika Bapak Ibu melanggar poin-poin tersebut, tentunya ini pun juga merupakan satu pelanggaran yang menyebabkan Bapak Ibu bisa diberhentikan secara tidak hormat ataupun terjadi pemutusan hubungan kerja. Oke Bapak Ibu ya, jadi semua poin ini dipantau langsung melalui sistem digital BKN. Jadi tidak ada lagi celah untuk titip absen atau sekedar formalitas kerja Bapak Ibu. Nah, karena apa Bapak Ibu? Saat ini semua sistem ini dilakukan dengan berbasis digital. Kehadiran Bapak Ibu, penilaian Bapak Ibu, kenaikan pangkat Bapak Ibu, ini semua ini dirangkum dalam satu aplikasi digital. Dan BKN ini bisa melakukan pemantauan terhadap kinerja Bapak Ibu semuanya. Oke, itulah Bapak Ibu 12 penyebab yang wajib Anda waspadai ya agar SK PPPK paruh waktu Anda tetap aman. Jangan remehkan aturan sekecil apapun karena kompetisi ke depan akan semakin ketat Bapak Ibu. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa ya diklik subscribe, kemudian like-nya ya, yang buat yang sudah subscribe jangan lupa like dan tinggalkan komentar di bawah video. Dan jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke kerabat, ke teman-teman yang lain agar kita sama-sama paham. Ya, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di dalam komentar. Barangkali nanti teman-teman ada yang bisa mengomentari ataupun saya bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Oke, saya dari Agus, tetap berintegritas dalam pendidikan dan salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.